Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ciara Kaisa, absen 11 dari 12 MIPA 8. Di video ini aku bakal ngejelasin tentang sifat koligatif sebagai tugas perbaikan nilai. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, bukan pada jenis atau sifat zat terlarut itu sendiri. Sifat ini terjadi karena adanya perubahan pada larutan akibat penambahan zat terlarut non-elektrolit maupun elektrolit. Selanjutnya, ada jenis sifat koligatif. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Rumusnya delta P sama dengan XT dikali P0. Di mana P0 adalah tekanan uap pelarut murni dan XT adalah fraksi mol zat terlarut. Berikut ada contoh soal dari penurunan tekanan uap. Diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mmHg, jika fraksi mol NaCl adalah 10%, maka besar penurunan tekanan uapnya adalah... Nah, ini penjelasannya. Jadi diketahui P0-nya sama dengan 100 mmHg dan XT-nya sama dengan 10% atau 0,1. Ditanyakan delta P-nya. Pertama, pakai rumus delta P sama dengan XT dikali P0. Jadi, 0,1 dikali 100 mmHg sama dengan 10 mmHg. Nah, jadi tekanan uap turun sebesar 10 mmHg. Jenis sifat koligatif yang kedua ada kenaikan titik didih atau delta TB. Dengan rumus delta TB sama dengan TB0 dikurangi TB. Di mana TB0 sama dengan titik didih pelaruh murni atau air, dan TB adalah titik didih larutan. Berikut ada contoh soalnya. Pertanyaannya, sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan tersebut jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per meter dan Mr ureanya sama dengan 60. Nah, ini adalah penjelasannya. Diketahui, massa urea sama dengan 6 gram, massa air sama dengan 500 gram, dan Kb airnya 0,52 derajat Celcius per meter. Ditanya, titik didih larutan. Berikut adalah pembahasannya. Langkah pertama, kita menentukan molalitas ureanya dengan cara M sama dengan A per MR dikali 1000 per B. Jadi sama dengan 6 gram per 60 gram per P, O dikali 1000 per 500 gram sama dengan 0,2 meter. Langkah keduanya, kita masukkan ke rumus yang tadi dijelaskan, yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. Jadi sama dengan 0,2 M dikali 0,52 derajat Celcius per meter. Jadi sama dengan 0,4 derajat Celcius. Terakhir, langkah ketiga, menghitung titik didih larutan. Dengan cara delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Maka TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,10 derajat Celcius sama dengan 100,104 derajat Celcius. Sehingga larutan urea mendidih pada suhu 100,104 derajat Celcius. Selanjutnya, jenis sifat koligatif yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Rumusnya, delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Lalu delta TF sama dengan M dikali KF, di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku atau freezing point depression, M sama dengan molalitas, dan KF sama dengan tetapan penurunan titik beku derajat Celcius kilogram per mol. Berikut ada contoh soalnya. Tentukan titik beku larutan 0,025 mol suatu senyawa dalam 250 gram air, jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per meter. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi, M sama dengan N per P sama dengan 0,25 mol per 0,25 kg sama dengan 0,1 meter. Lalu, delta TF sama dengan M dikali KF sama dengan 0,1 M dikali 1,8 derajat Celcius per meter sama dengan 0,186 derajat Celcius. Selanjutnya, delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 0,186 derajat Celcius. Jawabannya sama dengan min 0,186 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada jenis sifat koligatif yang keempat, yang terakhir, yaitu tekanan osmosis. Rumusnya ada 3. Yang pertama, P V sama dengan N dikali R dikali T. Yang kedua, P sama dengan N per V dikali R dikali T. Dan yang terakhir, P sama dengan M dikali R dikali T. Umumnya, kita sering menggunakan yang ketiga. Berikut ada contoh soalnya.
Tentukan tekanan osmotik larutan glukosa 0,03 m pada suhu 29 derajat Celcius. Berikut penjelasannya. Kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T. Jadi 0,03 M dikali 0,82 latmus mol per K dikali 29 ditambah 273 K sama dengan 0,74 atm. Nah, setelah kita hitung, jawabannya jadi tekanan osmotik larutan glukosa tersebut yaitu 0,74 atm. Nah, selanjutnya ada perbedaan zat elektrolit dan non-elektrolit pada sifat koligatif. Yang pertama, zat non-elektrolit, seperti glukosa, tidak terionisasi sehingga jumlah partikel sama dengan mol zat terlarut. Yang kedua, zat elektrolit, seperti NaCl, terionisasi sehingga menghasilkan lebih banyak partikel di larutan. Nah, jadi itu dia perbedaan zat elektrolit dan non-elektrolit pada sifat koligatif. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi ini. Sifat koligatif sangat penting untuk memahami bagaimana larutan bekerja, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aplikasi ilmiah, seperti antifreeze pada kendaraan atau pengawetan makanan. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.